permasalahan yang ternyata menipu itu, saudara-saudara, itu ternyata benar-benar bermanfaat. Bermanfaatnya kenapa? Karena Indonesia justru tidak diunggulkan, saudara-saudara. Setelah kekalahan dari Malaysia itu justru Indonesia tidak diunggulkan. Indonesia dianggap mustahil lolos, Indonesia dianggap mediocre, Indonesia dianggap tidak akan bisalah. Tetapi justru disitulah kelebihan. Dengan Anda dianggap rendah, Anda dianggap mediocre, Anda tidak diunggulkan, itu justru membuat semangat para pemain itu terlecut. Itu justru membuat para pemain itu bisa bermain lepas. Itu justru membuat Sintayong itu dengan leluasa bisa memikirkan formasi-formasi, taktik, game plan apa yang ingin dia mainkan di pertandingan melawan Thailand. Faktor psikologis ini yang sangat penting, karena ya itu tadi, tidak ada tekanan. Sekali lagi saya harus menegaskan ini, tidak ada tekanan yang diberikan kepada tim ini, kecuali dari segelintir oknum netizen bocil. Sempat nyinyir timnas Indonesia U23 di Piala AFF, media Vietnam terkejut timnas Indonesia tumbangkan tim yang diunggulkan. Ya, media Vietnam Soha awalnya memprediksi timnas Thailand U23 bakal gilas timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2023. Media tersebut meyakini timnas Vietnam U23 bakal jumpa tim Gajah Perang Muda julukan Thailand U23 pada laga final nanti. Namun seperti terbungkam dengan kesombongannya, media Vietnam Soha sangat terkejut dengan kekalahan telak timnas Thailand di laga semifinal Piala AFF U23 tadi malam. Ya, kami sangat terkejut dengan perubahan timnas Indonesia yang berubah drastis ya saat menghadapi Thailand. Kami sangat memuji kegigihan timnas Indonesia dan taktik luar biasa yang diterapkan pelatih Sintayong, tulis Soha.vn. Lantas dalam artikelnya, media itu juga meminta Vietnam waspada terhadap timnas Indonesia. Berbeda dengan media tetangga Malaysia yang memuji habis-habisan timnas Indonesia usai kalahkan timnas Thailand dengan skor yang meyakinkan. Kemenangan timnas Indonesia atas Thailand dengan skor meyakinkan 3-1 menarik perhatian media negeri jiran makan bola. Pasalnya Indonesia pada fase grup B tampil kurang meyakinkan setelah dikalahkan 2-1 dari Malaysia dan menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Meski tampil tanpa Bagas Kava yang mengalami cedera, Indonesia tampil terengginas sejak babak awal. Bahkan barisan pertahanan Indonesia yang digalang sang kapten yaitu Alfiandra Dewangga tampil meyakinkan pada laga yang digelar di Stadion Provinsi Rayong, Thailand pada Kamis 24 Agustus malam kemarin. Media Malaysia makan bola bahkan memuji pertahanan Indonesia yang tampil cukup rapi. Pujian memang harus diberikan kepada pertahanan kental yang juga kapten Indonesia Alfiandra Dewangga yang begitu tenang dalam mengetuai barisan pertahanan Indonesia, kata media tersebut. Serangan yang dibangun oleh pemain Thailand berkali-kali berhasil dipatahkan berkat terorganisirnya barisan pertama. Ya, biarpun serangan terus dilancarkan Thailand, Indonesia berjaya mempertahankan kedudukan itu sehingga tamatlah perlawanan. Dengan kemenangan 3-1 ini, Indonesia berjaya marah ke final dan bakal bertemu juara bertahan yaitu Vietnam. Tumbang di tangan Indonesia, pelatih Thailand mengincar kemenangan lawan Malaysia untuk posisi ketiga Piala AFF U23. Pelatih timnas Thailand Isara Sritaro tampaknya tidak mau berlama-lama larut dalam kesedihan usai anak-anaknya dikalahkan oleh timnas Indonesia dengan skor 3-1. Meski tampil di kandang sendiri, Sritaro mengakui bahwa pemainnya bermain di bawah standar yang diinginkan. Selamat untuk Indonesia, di laga ini melawan Indonesia kami mengakui tidak bermain bagus. Katanya usai pertandingan semifinal Thailand versus Indonesia di Stadion Provinsi Rayong, Thailand pada Kamis malam kemarin. Langkah Thailand sendiri akhirnya terhenti dan harus puas hanya menantang Malaysia untuk perebutan posisi ketiga Piala AFF U23. Kami akan berusaha mengakhiri kampanye Piala AFF U23 sebaik mungkin dan mudah-mudahan itu bisa tercapai, ujarnya. Ia pun juga berharap timnya akan bisa mengalahkan Malaysia pada laga perebutan peringkat ketiga AFF U23 pada Sabtu malam esok. Sritaro juga berharap kemudian supporter untuk mendukung dan menyemangati tim muda Gajah Perang sebelum menjalani kualifikasi Piala Asia U23 pada September ini. Di sisi lain, Sintayong memuji pemain Indonesia setinggi langit usai menekuk Thailand.
Ya, pelatih Sinteyong memberikan pujian kepada timnas Indonesia U23 yang mempermalukan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U23 2023 di Stadion Rayong pada Kamis kemarin. Kemenangan atas Thailand tersebut meloloskan Indonesia ke final Piala AFF U23 2023 untuk melawan tim kuat lainnya yaitu Vietnam pada Sabtu 26 Agustus esok. Sinteyong pun girang Garuda Muda mengalahkan Gajah Perang Muda. Pasalnya Indonesia tidak tampil dengan kekuatan sejumlah pemain utama. Bek kanan sekaligus kapten Bagas Kava bahkan harus diganti oleh Robby Darwish jelang kick off karena cedera. Saat itu nama Bagas pun juga sudah masuk starter. Para pemain bekerja keras dan memberikan seluruh kekuatan mereka di lapangan. Dengan tidak adanya beberapa pemain penting, banyak masalah yang harus diatasi dan para pemain Indonesia tetap memberikan yang terbaik, kata Sinteyong menambahkan. Kemenangan atas Thailand di semifinal dianggap Sinteyong bukan saja meloloskan Indonesia ke final Piala AFF U23 2023, namun juga menambah kepercayaan diri Arkan Fikri dan kawan-kawan saat melawan Vietnam nantinya. Saya senang karena para pemain ini setidaknya mendapatkan kepercayaan diri yang besar, kata Sinteyong. Bek timnas Indonesia U23 Muhammad Ferrari pun buka-bukaan soal kemenangan Garuda Muda atas Thailand dengan skor 3-1. Ferrari mencetak gol kedua pada menit ke-23 yang membuat timnas U23 unggul 2-0. Gol Ferrari tercipta lewat sundulan usai memanfaatkan asis lemparan ke dalam Robby Darwish dari sisi kanan. Dan usai pertandingan, Ferrari menganggap golnya tidak terlalu penting. Bagi pemain Persija Jakarta yang terpenting adalah kemenangan timnas Indonesia U23 atas Thailand dan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Bagi saya tidak ada arti penting untuk gol saya. Yang terpenting tim kami menang karena yang kami tahu tim kami saat ini sangat sulit, kata Ferrari. Tidak hanya itu, Ferrari juga menceritakan kondisi timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 yang tidak dalam kondisi bagus. Karena memang kondisi nggak bagus soalnya ada pemain yang cedera dan ada pemain seperti Titan Agung dan juga Komang Teguh yang dipulangkan itu sangat memukul kami, ucap Ferrari. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear.